Actually, Sabah adalah negeri yang pertama yang ada Special Olympics ni. Ya. Kesihatan gigi oral ini di Sabah ini adalah satu yang rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Kadar pada puratanya setiap orang di Sabah ni mempunyai 3 gigi yang rosak berbanding dengan yang di Semenanjung Malaysia. Itu 2 kali ganda lah. Forevermore for the greater good, we raise our voice in unity. We make the choice. Hello Internet and welcome to another episode of Kopitiam Council with Hafiz over there and me, Adi, coming to you straight from the American Green Corner here at the Sabah State Library. If you ever wanted to start your own podcast or share your ideas through media like what Hafiz and I do, this is the perfect space for you. The American Green Corner provides everything you need: mics, lights, cameras, and all you need is just get ready for action. This initiative is all about empowering young citizens through education and media creation, and we're excited to be hosting an episode right here, so book your space. The American Green Corner at the Sabah State Library. And you are right now watching the 4th episode out of special 8-episode podcast series brought to you by Kopitiam Council and Sabah Action Body Advocating Rights, or SABAR. So over the next few weeks, we will dive deep into some Sabah most pressing issues, namely education, healthcare, public infrastructure, and good governance. Each episode features experts' voices sharing insights and perspectives for the challenges we are facing today in Sabah. But the conversation doesn't end there. We're not just doing episodes talking about these issues, but after the podcast, Sabah and their expert partners will publish key takeaways in newspapers and open up discussion for public input. Why? It's because you have the chance to share your views, suggest solutions, and be part of the change through online platforms and town hall meetings. So, good ideas and recommendations will be compiled into a report for submission to government and political leaders for consideration, adoption, and implementation, because at the end of the day, your voice matters. So stay tuned and get involved, and let's turn voices into action and shaping Sabah's future together. So, who do we have today to talk about health, Hafiz? Right next to me is I have Adi Dr. Lawrence Mahon Kyong. He is a retiree already, but he used to be a former deputy director of Oral, yes, Health for Sabah. And what do you have on your side, Adi? I have once again Dr. Christina Rooney, because last time I don't think we covered enough because we were getting already excited over what she was sharing, so we were glad to have her back again. So for those that didn't watch the episode, just a short introduction. Dr. Christina Rundi served in the Ministry of Health in various capacities for more than 3 decades. Following her early retirement from the ministry, she was involved in UNICEF as a part-time consultant and was involved in several NGOs where she coordinated webinars and organized community outreach programs throughout the state of Sabah. Currently, she's the president of the Sabah Medical Association. So we're glad to have Dr. Christina Rundi once again for this episode. So without further ado, I think we can dive straight into the episode of this. All right. If you were watching previous episode, the episode number 3, we were talking about generally in Sabah healthcare, about the certain hurdle that we have in Sabah. Now we want to dive in a little bit specific on certain maybe situation that we have, especially if I can bring in Dr. Lawrence here first. Doctor, can you briefly tell us the common conditions affecting the people in Sabah? Just now we're talking about infrastructure, government policy-wise. How about from your point of view as a deputy oral chief? Yeah. Okay. The 2 most common conditions in terms of oral health, we have dental caries affecting the people as well as gum conditions. So kalau kita lihat dari segi kesihatan mulut penyakit yang seringkali yang kita jumpa adalah kerosakan gigi dan juga penyakit gusi. Jadi kalau kita lihat juga dari kaji seledar kebangsaan yang dikendalikan oleh program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia yang terkini yang dijalankan pada tahun 2020, maka didapati 85% di antara subjek yang disaring
mengidap penyakit kerosakan gigi. Dan selain itu 95%, hampir 100% lah itu menghadapi ada penyakit keadaan gusi yang tidak sehat lah. Ya. So kadar yang begitu tinggi, 95% for gum conditions and 85% for dental decay. Mungkin ni soalan yang paling basic lah, tapi doktor, kenapa gigi dan gusi ni penting untuk kesihatan manusia? Secara keseluruhannya, kesihatan mulut ni menyokong kesihatan umum. It is part of the wellness of a person, total wellness. It contributes to the general health of the person. But in terms of the mouth as an organ, it is used to support your function, to eat food properly, to be able to speak. It gives you that social confidence, and of course, healthy mouth is also a pain-free mouth. So, fungsi gigi ini dan gusi begitu penting dari segi fungsi makan, mengunyah, pertuturan, in terms of speech, menyerikan wajah, dan juga memberi keyakinan dari segi sosial lah, dan juga mulut yang sehat, gusi yang sehat, maka bebas dari kesakitan. Itu yang penting. Datuk, tadi doktor cakap unhealthy gums ni 90% lebih. Lepas tu yang memerlukan tooth extraction pula 50%. Kenapa orang Sabah ni kita punya mulut macam ini? Nah, itu actually saya suka lah untuk kita bincangkan tentang, dia panggil oral health lah, kesihatan oral lah. Sebab itu kita jarang lah nampak ni di news lah kan. Jarang kita nampak di news. Jadi orang cerita pasal sakit gigi ke apa-apa. Tiada lah TikTok dia begitu kan. Cuma sebetulnya yang realitinya itu adalah, kalau kita lihat di klinik-klinik pergigian di negeri Sabah, dia punya bilangan pesakit itu ramai. Kalau kita pergi macam kami biasa buat melawatan ke kampung-kampung, soalan yang pertama diorang akan tanya itu adalah, ada kamu bawa dokter gigi? Dia bilang, ada kamu bawa dentis? Diorang akan tanya itu. Sebab macam dokter tu tidak payah lagi, tapi gigi siapa? Dia bilang begitu kan. Sebab jadi kita tahu dari segi dia punya keperluan itu, dan artinya dia ada masalah juga lah. Tidak mungkin dia mencari dokter gigi itu hanya untuk minta autograf bahkan. Ya, suka-suka saja. So jadi itu adalah satu masalah yang tidak nampak lah. Tetapi di Sabah, sebab kami tahu, kami bekerja sama-sama sebelum ini, kami tahu masalah kesihatan gigi oral ini di Sabah ini adalah satu yang rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi that's why mungkin kita mau, dan dia kalau kita lihat kepada negara yang maju itu, sebetulnya kalau macam dia ada orang tu tidak masalah gigi, dia boleh mampu untuk mengurus giginya, itu adalah menunjukkan satu negara yang maju, negara yang tidak maju ni yang tidak dapat mengurus gigi dia begitu kan. Kalau kita tengok ramai orang tidak ada gigi begitu kan, macam mana penting kan gigi itu untuk mastication, untuk gigit. Anda payahlah senyum tu kan, habis memang manis lah orang Sabah kan. Tapi untuk makan dan sebagainya, kita lihat ramai yang gigi terpaksa dicabut. Jadi walaupun macam tidaklah begitu, tidak masuk ICU lah begitu kan kalau tidak gigi. Tetapi dari segi fungsi satu manusia itu sebetulnya penting. That's why saya gembira lah kita membincangkan tentang oral health ini. Sebab itu adalah sebagian daripada kita punya cabaran sebetulnya untuk memastikan bagaimana setiap rakyat yang memerlukan perkhidmatan itu dapat. Okey, dan karena dia perlu itu, karena itulah yang 95% itu ada masalah. Ya. So mungkin doktor mau tambah? Tahu itu. Ya, kalau kita lihat juga dari kaji selidik kebangsaan pada tahun 2010, sebab yang terkini ni dia punya data, dia punya keputusan tu belum diterbit lagi. Ya. Jadi looking back 2010, kadar pada puratanya setiap orang di Sabah ni mempunyai 3 gigi yang rosak.
berbanding dengan yang di Semenanjung Malaysia tu 1.5 saja. Jadi kalau dari segi itu kan 3 dengan 1.5 tu 2 kali ganda lah. Yeah. Jadi bayangkanlah the amount of work, beban kerja untuk kebanyakan lah doktor pergigian dan juga jururawat terapis pergigian, maka dari segi itu 2 kali ganda. Can you imagine the resources, time, bahan, peralatan juga. Jadi kalau kita punya kadar penyakit itu rendah, maka kita boleh tumpukan kita punya sumber untuk pencegahan, because prevention itself is Better than a cure. Better than cure. So that is itu satu reality lah. Sebab tu memang dari kaji selidik kita tahu sudah data tu. Dan juga pada tahun 2017 kalau kita lihat murid sekolah pada di tahun 6 primary 6 tu berumur 12 tahun, kadar cabutan tu 4 kali ganda berbanding dengan Semenanjung Malaysia. So you can imagine 4 gigi yang perlu dicabut. So itu pun kaji selidik kesihatan pergigian untuk murid sekolah, iaitu termasuk tahun 1 berumur 6 tahun, tahun 6 yang berumur 12 tahun dan yang berumur 16 tahun untuk sekolah tingkatan 4 ya. So but what we have here yang ketara betul is the 12 years old lah. So itu pun bagi satu gambaran yang kukuh untuk kita secara bandingan kadar penyakit pergigian di Sabah ni. Yeah. So that itu translate kepada workload lah. Okay. Jadi kita balik lagi kepada kita punya yang kita bincang tadi, tidak cukup dentist, tidak cukup dokter tadi tu kan. Kalau dia punya workload itu tinggi, satu mesti kita ada fasilitinya. Fasilitinya pun kurang ni. Sebab tu orang ni ini terpaksa keluar, ada pasukan bergerak dia. Fasilitinya pun kurang dan yang dia punya petugas pun kurang lah. So that's why kita mau coba kaitkan kan, kalau kenapa lama itu penyakit kalau tinggi begitu kan? Sebab dia tu kena translate kepada workload satu kalau ada, dan juga kekurangan dari segi fasiliti dan juga petugas. Sebab tu untuk yang kita punya sesi ini kita lihat kepada penyakit. Dan apabila kita melihat penyakit seperti mana yang saya cakap tadi, jangan tengok penyakit saja. Apa arti dia kalau dia tinggi? Dan adakah kita menanganinya dengan baik atau tidaklah? Sebab walaupun macam kita cakap lah, gigi itu kelihatan tidak penting, macam kelihatan tidak penting, tapi tidak mungkin dikasih gigi kalau dia tidak penting kan? Yeah. Okay, ini kembalikan kepada isu sumber manusia yang kita tentukan in the previous episode. So siapa mau tahu, please rujukan kepada episode tu. Kembali kepada ini, tengok ni isu gigi atau dental health sebagai macam disease kan, preventable disease, as you rightly mentioned, doktor. Selain dari kesedaran dan sumber manusia, what are the reasons kan and isu ni so prevalent among like he mentioned 12-year-olds. Pasal saya Hafiz, I'm sure semua we grew up time sekolah kena ajar, kena gosok gigi dari ibu bapa juga dari sekolah, kepentingan, tapi ada reasons? Okay, so kalau kita lihat juga dalam senarai tugas lah ataupun tanggungjawab seorang juruterapi pergigian dan doktor pergigian di sektor awam in the government. So memang kita ada program prevention, pencegahan dari banyak dari very simple, from dental health education, pendidikan kesihatan pergigian cara as Adi has mentioned, cara memberus gigi, dan juga penggunaan ubat gigi yang berfluorida, dari segi makanan juga frekuensi makanan. Dan kita juga ada clinical prevention, pencegahan klinikal, di mana kita ada sapuan fluorida untuk mengurangkan, actually to arrest the progress of caries dari segi dia dapat bertindak supaya
caries itu tidak terjadi. So that is clinical prevention dan juga fisher sealant. So a lot. But it boils down to juga dari segi pencegahan community. So in terms of we talk about fluoride. So water fluoridation. This is what we are so much lack of. So I bring you to another set of data. For a long time, memang kita punya kadar liputan penduduk yang menerima air berfluorida. Kalau di Malaysia ni dia punya purata adalah 75%. 75% of the Malaysian population receive fluoridated water. Okay, in the water supply. Tapi di Sabah ni hanya actually kalau betul punya figure 6.95, tapi kita bundarkanlah kepada 7%, which is just 10%. Jadi dari segi itulah we are so much disadvantaged already. Dulu kita stop buat sampai 96 kan, fluoridation of our water. Lepas tu kita reinstate balik ke? Kenapa polisi ni berubah? Padahal sebagai seorang pengamal perubatan, kamu tahu benefit dia yang bawa kepada rakyat kita. Tapi kenapa ada polisi flip-flop macam ni? Yeah. Well, I should put it government of the day. That's all. And I won't elaborate on that. Ya. Tapi sekarang kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan memang begitu menyokonglah dan masih menjadi satu polisi negara untuk memfluoridakan bekalan air awam. Ya. So kalau di Semenanjung kebanyakan dia punya pembekal air adalah lembaga dan juga concessionary, dan mereka pun sudah ada mesin yang untuk membekal fluorida dalam bekalan air awam ni. So for Sabah, all the plants, water plants ataupun loji rawatan air yang ada peralatan untuk membekal fluorida adalah dikendalikan oleh Jabatan Air Negeri Sabah. So in Sabah, where we have the fluoride plants, it is all managed by the water department, Sabah Water Department. Yeah. Itu cross-cutting punya isu ni. Tapi nanti kita kembalikan kepada isu pergigian lah. Tapi I want to focus more dengan Dr. Christina here tentang kesihatan awam, public health. So it's been 27 years. We've been polio free kan. Tapi in 2019 ada satu laporan that 3-month-old Malaysian boy dari Tuaran kena masuk hospital intensive care unit. Lepas dia experience fever and weaknesses of the limbs, dan lepas tu budak ni kena confirm to be infected with a vaccine-derived poliovirus type 1 here. So memang bikin pasal berapa tahun sudah we've eliminated polio, immunization, vaccine. So adakah Datuk boleh lihat comeback of polio di Sabah di masa depan? Okay, ya. Yeah. Jadi saya suka untuk tengok sama ada kita lesson learn bah, because kami dulu mentadbirkan, mengurus them. So sebagai pengurus itu sometimes we look at the things and we tengok ada lesson learn ke tidak ini, begitu kan. So I just want to go back untuk dia punya jalan cerita yang inilah. Jadi apa yang berlaku adalah, and I'm very familiar with this because I'm still doing work with regards to vaccination bah sekarang. Alright. Jadi apa yang berlaku, kita ini mempunyai satu sistem kesihatan yang sangat bagus. Dan kita apabila benda itu if it's good for the people, sebagai satu kerajaan, sebagai satu kementerian, kita akan ambil because it's good for the people, kita tahu. And we have got a lot of people yang pandai lah di sana itu untuk menceritakan bahwa okay, bagus ini, dia bilang begitu. So kita ada sistem imunisasi yang kita sudah bentuk sebagai satu national in 1950s, belum Malaysia lagi lah ceritanya kan. Tetapi apabila kita jadi Malaysia itu, kita pastikan bahawa national program itu, national immunization program itu untuk semua negeri-negeri di Malaysia.
And it was working well lah. Of course di Sabah ini kita ada peculiar sikit dari segi demografi penduduk kita. Kita ada penduduk yang bukan warga negara, begitu kan, yang bertambah setiap tahun. Tetapi pada masa itu, ketika itu ada satu masa itu sebelum kejadian ini berlaku, semua orang boleh dapat, anak-anak ini mendapat vaksin ini free RM1 lah membayarkan di sebagai registration, tetapi free untuk semua orang, ya, semua kanak-kanak yang berada di Malaysia. Now, in as much as kita paham kenapa kerajaan itu perlu mengambil tindakan-tindakan seperti pada tahun apabila mereka melihat bahawa kita tidak dapat tanggung kos untuk memberi perkhidmatan kesihatan ini dengan begitu RM1 saja, Pak. Macam mana? Sedangkan kos perkhidmatan ini dia bertambah dan barang-barang semakin mahal. How can we support ada satu sistem yang orang bayar RM1? Jadi as one of dia orang punya tindakan pada ketika itu untuk membuka subsidi lah yang diberikan kepada bukan warga negara lah. Maksudnya yang warga negara ini seharusnya menikmati subsidi yang diberikan oleh kerajaan, tetapi bukan warga negara itu harus membayar lah, begitu kan. Jadi pada tahun 2015 itu kita ada sedikit perubahan kepada Fee Act tu, Akta Fee 1950 mungkin dia punya akta itu atau 51, di mana vaccination ini, imunisasi ini tidak lagi free kepada yang bukan warga negara. Jadi kita boleh melihat apabila dia tidak lagi, dan dia terus naik macam RM40 lah. RM40 untuk registration, RM40 untuk satu vaksin. Gitu. Jadi kita ini yang kita memahami lah kan keadaan penduduk kita, tidak kira lah sama ada dia orang Malaysia ataupun bukan Malaysia, RM40 itu adalah satu yang mahal. Kalau kita Malaysia pun mahal juga bahkan. Jadi kita paham apalagi kepada orang yang mungkin ada masalah lah dari segi keuangan dan sebagainya. Jadi kita nampak dari segi pertukaran ataupun perubahan kepada Fee Act itu pada tahun 2015 itu ramai sudah tidak datang pergi dapat vaksin. Dan di Sabah itu lebih ketara lah sebab kita ramai penduduk yang bukan warga negara dan ada masalah ini. Dan kami sebetulnya sudah nampak pada ketika itu bilangan kehadiran ke klinik-klinik itu berkurang. Dia macam hanya menunggu masa, itu kan ceritanya. Sebab untuk imunisasi ini dia mesti mau ada herd immunity. Seberapa ramai yang dapat supaya apabila jangkitan itu berjalan di dalam community itu, dia terjumpa dengan orang yang ada immunity, dia tidak tersambung. Begitu kan, itulah herd immunity dia. Jadi apa yang berlaku pada tahun 2015 itu apabila ada Fee Act itu berubah, kita lihat kedatangan untuk dapat imunisasi itu berkurang. Dan kita boleh tahu sudah something is going to happen lah. Masa itu memang sudah ada juga lah outbreak measles, diphtheria begitu kan. Tetapi yang kenapa dia masuk dalam newspaper ini karena polio ini ada certification. Ada certification. Tiba-tiba sertifikat kau kena ambil, ribut lah bahkan baru orang tahu. Yang lain tiada certificate. Kita tidak lagi polio free. Hanya satu case kita tidak lagi polio free. But to be fair for the Kementerian Kesihatan, because I'm working there, kita ada surveillance kita kan, dan kita punya surveillance yang pick up. Kita punya karena kita ada sistem surveillance untuk penyakit-penyakit yang kita sudah tidak nampak lagi. Kita ada sistem surveillance, itu sistem surveillance yang sebetulnya pick up ini case. Okay, kalau tidak, mungkin dia sudah berlarutan begitu lama. Kita pun tidak tahu, begitu kan. So one of the good thing about Malaysia ni kita ada sistem surveillance untuk penyakit-penyakit and it pick up. Jadi ribut lah itu musim kan 2019 ribut. Dan semasa kami buat program mass vaccination itu datang pandemic COVID. Jadi dia macam compounded. That's why I said Sabah punya resilient ini, Sabah punya resilient ini tinggi tau. That's why kalau apa-apa pun masalah kan Sabah punya resilient tinggi. Masa itu betul-betul susah. Tetapi itulah some of the good points, like I said, sistem surveillance yang bagus dan semua orang bekerja sama untuk untuk polio ini. I'm going to go into the lesson learned. Jadi adakah lesson learned sudah lepas daripada wabak ini? Kita sudah tahu ini adalah imunisasi, ini adalah vaksin preventable, penyakit-penyakit yang boleh dicegah melalui pemberian vaksin. Jadi sudah kena buat apa-apa begitu kan? Jadi apa yang orang buat adalah kerajaan buatlah masa itu adalah selepas daripada kejadian ini adalah keluar satu arahan yang menyatakan bahawa polio vaksin ini free untuk semua kanak-kanak 7 tahun ke bawah lah. Jadi macam bagus sampai itu kan. But I want to raise the issue sekarang sebab ini tiada certification. Jadi kita dapat balik kita punya status polio free. Tetapi apa yang saya mau cakap ini yang tiada sertifikat ini. Contohnya measles tiada sertifikat.
Tapi measles punya vaksin tidak free ya. Okay. Jadi kita akan ada wabak lah. Tapi mungkin tidak akan masuk dalam newspaper sebab tiada sertifikat yang Anda tarik kan. Tetapi artinya kita belum lagi lesson learn. Lesson learn kita itu adalah kita tahu kalau misal kata pengambilan vaksin untuk penyakit vaksin untuk measles ini berkurangan, kita akan dapat wabak. Nah, jadi vaksin measles itu belum free. Jadi apa yang kita dapat apa yang kita tahu sekarang ini adalah banyak wabak-wabak lah measles yang mungkin tidak dilaporkan. Itu satu. So balik kepada cerita tadi yang tidak disebut itulah tadi kan, adakah dia akan datang balik? Jadi lesson learn dia itu adalah untuk melihat kepada apabila vaksin ini dikatakan free, adakah dia orang datang? Dan data itu menunjukkan mereka juga tidak datang. Kenapa tidak datang golongan kumpulan ini? Karena untuk measles dan sebagainya itu masih dibayar. Okay. Dan halangan-halangan untuk mereka datang ke klinik itu seperti kemiskinan, mungkin takut roadblock dan sebagainya kan, semua yang mereka yang tidak mempunyai dokumen ini masih ada di sana. Masih ada. Sebab itu halangan-halangan yang menyebabkan orang tidak datang untuk mendapat imunisasi di klinik itu masih ada, walaupun dia free. Jadi artinya walaupun dia free. Kita pernah buat kampanye, pergi depan rumah dia pun mungkin dia tidak keluar. Ya, jadi ada lagi isu-isu lain di sana betul kan? Yeah. Bukan hanya memberi vaksin itu free, tetapi juga mungkin untuk polisinya itu macam contohnya semua vaksin ini free, itu yang kita minta lah. Sebab kanak-kanak ini dia punya cara kita menjaga kesehatan dia ataupun kebajikan dia itu berbeza dengan general public. Sebab kanak-kanak ini dia tidak dapat memilih kepada siapa dia dilahirkan. Betul. Dia tidak dapat memilih, dia mau lahir di England makanya begitu kan, tapi dia lahir di Ladato begitu kan. Dia tidak ada pilihan. Jadi apabila kita buat polisi untuk anak-anak itu dia berbeza sedikit lah dengan untuk dewasa. Jadi ceritanya itu, will it come back? If you have not learned your lesson, it will come back lah. Itu saja cerita dia. Bukan saja dengan polio, dengan penyakit-penyakit yang lain juga kan. Ya, kalau kita tapi yang pasal polio itu sudah pergi Ya. dia datang kembali kan. Datang Begitu kembali, ada persoalan ini, bila dia sudah pergi, adakah dia akan datang kembali? Yang lain itu memang ada di sini pun. Jadi Datuk mau tambah dalam soalan public health punya isu ni, ada lagi kah yang Sabah has to deal with selain daripada vaccine preventable diseases Ya. di Sabah ni? Apa lagi yang dari segi yang Datuk nampak lah? Ya. Jadi kita ini sebetulnya kaya bukan dengan flora dan fauna sajalah, tetapi kaya juga dengan jenis-jenis penyakit yang tidak dilihat di Semenanjung. Dan some of these penyakit ini adalah karena itulah dari segi prasarananya, macam contohnya airnya belum bersih. Kita adalah food and waterborne diseases. Kadang-kadang kita dengar juga orang kena kolera dan sebagainya kan dari segi pengendalian. Jadi sampai ini dia banyak macam TB still the highest begitu kan. Itu yang saya kasih highlight itu yang macam oral punya isu itu pun sebetulnya tinggi, tetapi macam orang rasa macam kalau sakit gigi kan bukan sakit satu badan kan. Jadi penyakit-penyakit lain macam jadi kita tinggi itu. Semua penyakit, tapi oleh kerana masa kita ini tidak banyak, I just want to highlight something lah yang saya sebetulnya kita cakap itu kan, kita nampak tu trend. Bagus saya cakap sekarang lah, bila saya nampak sudah itu trend sebelum jadi bila dia terjadi saya sudah cakap juga lah kan pasal trend. And one of the things is that yang saya mau quote itu adalah ini yang this is latest yang tentang mental health issues ni Okay. Mental health issuesnya. Jadi I think the latest kita dengar itu yang ada yang budak 16 tahun dia terajun daripada kondo itu di Bantayan, kan begitu. And then of course kalau untuk kami medik tu we will never forget lah pakar yang berumur 30 tahun yang di Lahadato itu because dia make the news for several weeks begitu. Jadi dan tadi dalam sesi kami yang pertama itu kita cakap tentang doctors yang overwork, yang dia burn out, dia bilang begitu. Actually semua itu adalah tanda-tanda mental health betul. Tetapi kalau jadi interestingly apa yang saya mau cakap sekarang ni, apabila kita melihat dia bukan saja kepada yang golongan yang bekerja itu, tetapi juga nampaknya dia dari awal sudah ada. Nah ini adalah satu kajian nama dia Adolescent Health Survey 2022. Ini recently published ini, sebab recent published.
Jadi actually kita mau tahu berapa orang sudah commit suicide di Sabah. Tidak ada data itu, tidak ada data. Habis kadang-kadang orang tidak mau kasih tahu dia commit suicide, kan? Bukan dia lah maksudnya, kalau udah cakap dia begitu tidak mau. Tapi jadi daripada data itu, survei itu melibatkan 240 sekolah menengah di seluruh negara. 16 daripada angka itu adalah di Sabah. Dan saya sudah nampak di mana 16 sekolah itu. Tidak semua distrik ada itu terlibat, tetapi 16 sekolah di Sabah dan sekitar 2,000 student. So yang interesting ini data-data yang keluar untuk daripada survei ini menunjukkan bahwa prevalent untuk health risk behavior itu tinggi. Health risk behavior dalam konteks ini mereka lihat kepada sama ada dia boleh tidur, dia rasa sunyi, kesendirian, adakah dia idea untuk membunuh diri, kecenderungan untuk membunuh diri, idea dulu, adakah dia percobaan, dan adakah dia macam sama ada dia melaporkan sama ada dia depres atau tidak. So it's actually very interesting. Jadi saya mau share di sini supaya kita boleh nampak, dan saya kasih tahu dia punya trend juga lah. Daripada 2,000 student itu 20% lah, kita kasih bundar 20% daripada budak-budak yang di sekolah menengah ini menyatakan mereka rasa sunyi. 20% rasa sunyi. Jadi macam kita ada berapa orang di sini nih, macam 1 in 5 lah kan. 1 in 5 lah, kalau kita ada 5 orang nih, satu daripada kamu ni rasa sunyi. Siapa ni ya? Siapa ini? Yes. Okey, lepas itu 15% itu dia melaporkan mereka tidak dapat tidur most of the time karena worry. Okey, jadi soalan itu ditanya over the past 12 months lah. Jadi dalam tempoh masa 12 bulan yang lalu ini, adakah kamu merasa tidak dapat tidur karena worry lah. Apa itu worry? Kerisauan lah. Alright. Jadi di Sabah ini, budak-budak Sabah itu, budak-budak sekolah menengah 15%. Lepas itu tentang adakah kamu mempunyai idea untuk membunuh diri, macam kecenderungan untuk membunuh diri, ada kodon 14%, 15%. Adakah percobaan 10%. Adakah macam attempt lah, tidak jadilah bahkan attempt sajalah kan 10%. So this data itu macam oh ya gitu kan. Ini 2,000. Kalau kita extrapolate, selalunya kita extrapolate. Nah, kalau ini baru 2,000 budak kan begitu. Artinya 2,000 kalau macam tadi kita cakap itu 10% dari 200 begitu kan. Kalau ada 4,000 kita boleh extrapolate begini. Jadi data ini sebetulnya mengerikan lah kalau ikut begitu kan. And then 29.7, kasih bundar lagi ya, 30% daripada student ini report depressed. 30%. Kita 4 orang, ada 1,5 lah ini yang depres ini, ya begitu kan, itu student ya. So that is the meaning bah. Habis kalau kita baca macam peratus itu kita tidak kasih tahu dia macam mana actually dia itu, orang tidak berapa paham 30% ya bang. Tetapi maksudnya 1 dalam 3 budak itu 1 itu depres. So this is actually masih sekolah. Ini adalah satu yang macam mengerikan. Dan data kita ini, apa yang kita mau cakap di sini, data kita ini tinggi daripada data nasional. So for example untuk depression saja kan, untuk data nasional itu dia baru 27%. Kita ini macam 30%. Of course kita akan cakap 3% saja, tetapi sebetulnya dia tinggi itu ada arti. Itu sebab kita tarik itu angka ke 26%, bah. We are contributing maksudnya. Okay, ya. Dan apa yang saya dapat apabila saya jumpa data-data ini dalam kerisauan saya itu, saya tengoklah data-data sebelum itu. Pasal yang penting untuk penyakit ini kita tengok trending. Jadi kita tengok trend dia lah over 10 years. Dan daripada kajian yang sama dilakukan oleh IKU yang sama over 10 years dia panggil National Health Mobility Survey lah itu kan. Kalau kita concentrate on loneliness lah, marilah kita concentrate on loneliness. Jadi 10 tahun yang lalu 2012 hanya 8.8% yang reported loneliness lah. Tetapi pada 2022 punya National Health Mobility Survey itu 19%. Jadi tinggi. Jadi ini yang sebetulnya saya mau cakap tentang adolescent. Kenapa saya juga cakap begitu, karena sebetulnya kita kekurangan
dari segi apa yang boleh membantu untuk menangani isu ini. Sebab isu itu tidak apa orang cakap, tidak dibincang lah, Gembar-gemburkan. tidak digembar-gemburkan, tidak dibincang, tidak dikasih takut orang lah begitu. Jadi kita pun cuma oke lah itu kan kajian-kajian. Tetapi sebetulnya ada kekosongan, ada kekurangan itu dari segi perkhidmatan yang kita boleh berikan. Sebab itu kalau kita pikir kenapa dia 16 tahun dia memilih untuk terjun daripada kondo itu kan, tidak ada tempat dia untuk bercakap, tidak ada tempat dia untuk menyuarakan, tidak ada orang dapat pick up yang dia itu depres. Sebetulnya dia ceritanya dia depres betul. Sebab kematian bapaknya kalau saya tidak salah. Jadi tidak ada tempat untuk mereka ini yang tidak dapat cope. So jadi dan ini adalah satu tren yang meningkat kan, dan saya rasa ini adalah satu tren yang baru lah. Sebab kalau kita bongkar lagi dia punya cerita itu tentang adolescent kan, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak-anak sekarang membesar dalam keadaan begini itu isu dia lagi besar lah. Saya nak bring up balik ke ni idea lessons learned untuk mungkin untuk situ tolerance kan, because bila kita bincang pasal penyakit kan, ini pathology kan, pathological, apa-apa kalau penyakit badan atau penyakit mental, macam mana Dr. Lawrence boleh berkenaan semua ni kan, yang pathology dengan yang disebut dari Datuk Christina untuk dari segi dental. Okey, kalau kita lihat pathogenesis ataupun apakah yang menyebabkan penyakit ni, it boils down to pada asasnya adalah bakteria, ya, bakteria dalam mulut ya. So dari segi kerosakan gigi ini disebabkan makanan ya, kita ambil ni karbohidrat which is fermentable sugars dengan secara kerap kali maka bakteria ni boleh bertindak atas karbohidrat ni dan dia akan ubah gula ni, sugar ini kepada asid. Jadi asid ni dia melarut ya, dia akan bertindak atas lapisan enamel dan kejadian karies ni berlakulah. Ini dari segi kerosakan gigi ya. So you have a host. Kita adalah host, iaitu gigi itu dalam mulut kita adalah host, dan juga kita ada bakteria dan juga ada substrate. Maksudnya tu bahan yang iaitu makanan lah. Ya, makanan fermentable carbohydrates. Jadi itu konsepnya kejadian kerosakan gigi. Manakala untuk penyakit gusi sama juga, bakteria juga dalam mulutnya. Ini more to the host, dia mengeluarkan juga toksin bakteria ni dalam mulut kalau tidak dibersihkan. Jadi itulah penting ya. So it's preventable. So as I said, program kesihatan pergigian ni kita sudah masuk dari golongan target group, kumpulan sasaran ibu mengandung, sebelum melahirkan anak sudah kita masuk ke klinik kesihatan ibu dan anak. Kita sudah bagi ceramah, kita mengingatkanlah buat kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan mulut. So even from cradle to tomb lah. Selepas kelahiran pun kita ada program toddler untuk mereka yang sehingga umur 4 tahun, dan kita juga masuk ke prasekolah, kindergarten, sekolah rendah, dan sekarang ini kita pun sudah masuk ke yang early adulthood, college community, dan juga kita ada program untuk guru pelatih di IPG, Institut Pendidikan Guru. So we're going into all this. Okay, so bakteria yang menyebabkan, dari segi itu kita boleh prevent, kita boleh mencegah. Actually is to keep the mouth clean. Okay, a healthy diet. Ini Lifestyle. Yeah, lifestyle lah. Actually it is lifestyle ya. Kita punya cara hidup. So that's why we have the cara hidup sehat lah.
Okay, Dr. Lawrence, tadi kita sudah cakap pasal mental health a little bit, dental, sikit polio. Now I want to, because you mentioned here, you are also active with athletes with intellectual disabilities. Alright? So can you tell us a little bit about this initiative and what is the biggest challenge in that specific community? Okay, we are talking about people with disabilities, PWD, ataupun individu yang mempunyai cabaran intellectual disability. So this how would I say, movement memang sudah dia sudah bermulalah di Sabah ni pada tahun 1997 kalau saya tidak silap. Dan saya ni bila saya masuk ni pada tahun 2004, saya buat training di Jakarta. Ya, di bawah naungan lah, boleh dikatakan naungan sponsorship of Special Olympics International, di mana diorang punya ibu pejabat adalah di Washington DC. Jadi kami ni Malaysia ni di bawah zone Asia Pacific, di mana kita ada 36 negara. Okay, so back to macam Sabah ni. Actually Sabah is the first state, adalah negeri yang pertama yang ada Special Olympics ni. Oh. Ya. So bermula di Sabah, lepas tu di Sarawak, dan lepas tu di Semenanjung. So it started in Sabah. So okay, we provide Special Olympics is an organisation, satu organisasi yang menganjurkan aktiviti sukan dari segi latihan dan juga competition. Ya, so for people with intellectual disability. Maksudnya people yang ada Down syndrome, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, learning disability. So we work closely with also Jabatan Pendidikan. We work closely with social welfare, and also places like you have the PDK, pemulihan dalam community. So kita galakkan penglibatan individu yang ada cabaran intelek untuk berinteraksi, give them a life, ya, dari segi sukan lah. Kecergasan badan is equal to healthy, badan yang sehat. So kita ada coaches. Kebanyakan kita punya coaches adalah guru dari Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga dari IPG. A lot of the lecturers are helping. So we see very good. Kita punya kolaborasi begitu erat, begitu kuat. Ya, di mana kita dapat sokongan dari para pendidik dan juga actually Jabatan Kesihatan Negeri Sabah has been supporting. We've been using the facility, Dato', hospital facility, kita klinik kesihatan Kudat, we have been using Lahad Datu, Tawau, all over Sabah. So yes, so this is one thing that we should be proud of. So dari segi kesihatan, ya, kita kena intersectoral collaboration. We cannot be alone. Yeah. Okay, so mungkin pada Datuk ni, when ni nampak perkhidmatan kesihatan awam, bukan saja penyakit badan kan, tapi boleh lihat juga mental, people disabilities dan apa lagi kan. So macam mana kita boleh challenge ni persepsi yang kesihatan awam ini just for the bodies, ya. So, mungkin orang fikir penyakitan or physical, tapi mungkin ada mental dan ada aspek-aspek lain kan. How do we challenge ni persepsi? Oh ya, okay. So that goes to the very basic lah. Kalau kita macam kita bilang kesihatan itu macam itulah, macam physical saja. Tetapi sebetulnya mental, the spiritual aspect itu semua itu adalah yang important kita jagalah. Sebab tu kadang-kadang apabila walaupun jadi nampak yang macam kolaborasi antara agensi, actually kolaborasi juga antara mereka yang mengurus. Jadi saya for example orang tu datang untuk tinggi darah dan sebagainya, ataupun kencing manis. Dia ada aspek lain yang sepatutnya kita mau kita mau tanya juga.
how do you feel about kau punya penyakit begitu kan. Ini yang kita panggil holistic medicine lah, holistic lah. Apabila kita melihat satu-satu manusia itu, kita tidak hanya lihat kepada bahagian dia yang sakit itu, tetapi kita lihat bagaimana yang sakit itu mempengaruhi yang sehat lah, yang lain-lain badan itu. Termasuk mental dia yang kita tidak nampak lah, dan perlu kita tanya sama dia. So just jadi saya rasa ramai kadang-kadang yang tidak paham ini yang petugas kesehatan kadang-kadang kan, sebab dia Panadol, dia bilang sakit kepala, dia bagi saja begitu kan, dan tidak melihat bahwa kenapa dia sakit kepala begitu kan, kenapa dia tidak dapat tidur yang macam ini kan, apa dia punya kerisauan umur 12 tahun kan, 13 tahun, apa kau punya kerisauan begitu kan, kau tidak perlu bekerja kan, tetapi mungkin ada benda-benda lain dari segi kemiskinan keluarga yang mempengaruhi. Jadi apa yang saya lihat di sini, itu konsep itu memang kita tahu holistic medicine dan sebagainya. Tapi tidak boleh cukup di sana sejak kefahaman itu, bah. Kalau betul-betul kita paham, jadi apa yang kita dapat bagilah kepada apakah sokongan yang kita dapat bagi kepada mereka yang memerlukan. Jadi kadang-kadang ada juga stigma. Kita mau address juga stigma. Contohnya, actually saya ini pengurusi lembaga pelawat di Hospital Mesra, Bukit Padang. Jadi dengar saja Bukit Padang, apa itu? Ada orang cakap tuh, begitu kan, gila kan, dia bilang begitu. Dengar saja begitu. Tetapi sebetulnya kita bilang dia ada masalah kesehatan mental. Semua kita ini pun ada juga depression bahkan. Ada juga kita punya kerisauan. Mungkin tidak adalah ideation mau membunuh diri itulah kan, tidak sampai ke sana, tetapi sebetulnya ada. Jadi stigma itu adalah salah satu daripada yang benda-benda yang dan dia bukan hanya untuk untuk macam mental, tetapi untuk penyakit berjangkit. Kalau ada penyakit berjangkit, kau tidak mau kasih tahu orang juga. Ataupun apa-apa masalah lah kan, masalah kesehatan kita tidak mau bercakap bah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kalau kita lihat semua, karena kita tidak membincangkan yang itu, kita tidak melihat penyakit itu lebih daripada apa yang diberitahu lah, apa yang sakit. Tetapi kalau kita tahu bahwa apa-apa yang terjadi dalam hidup satu orang itu, apa-apa penyakit yang dia dapat, dia akan mempengaruhi segala-galanya dalam hidup dia, bah. Berubah terus. Bagus dia begitu kan, tiba-tiba kita bilang, oh, kamu ada kencing manis, dia bilang begitu. Dia punya hidup sebetulnya berubah, tetapi kita hanya rawat dia punya kencing manis. Tetapi sebetulnya dia sudah berubah, bah. Dia pernah makan obat tiap hari, dia punya rutin sudah berbeza, ini dia tidak boleh makan dan sebagainya. So, jadi ini balik kepada yang tadi kita ada pernah cakap tadi itu, apakah peranan seseorang itu, bah, di dalam pengurusan penyakit dia. Jadi dia pun ada peranan juga yang seseorang itu. Tetapi mungkin dari segi dia punya peranan itu, dia perlu kefahaman dan dia perlu sokongan untuk membantu dia, karena itu adalah satu yang baru lah begitu. Jadi dalam kesehatan, jadi apabila kita bercakap pasal kesehatan awam ini, sebetulnya bukan kita bercakap pasal penyakit saja, tetapi kita bercakap tentang bagaimana persekitaran dia perlu sehat, bagaimana pemakanan dia perlu bagus dan sebagainya. Itu kesehatan awam. Jadi macam katakan, sebab itu kita punya program-program promosi, program gaya hidup sehat, dia bilang begitu kan, itu program promosi. Sebab untuk kesehatan awam ini dia lebih kepada memastikan bahawa itu macam you mentioned earlier lah just now, like prevention is better than cure. You know, I mean, how we prevent from getting some of these diseases. Jadi ada dia punya langkah-langkah step. But what my point was also, kadang-kadang kita tahu, tapi orang yang sepatutnya yang affected itu dia tidak tahu. So actually for us also untuk mengetahui macam mana mau membantu mereka yang memerlukan awareness. Kadang-kadang awareness ini dibuat di bandar-bandar. Cukup sudah itu awareness dibuat di bandar-bandar. Sebab orang di bandar-bandar ini dia boleh dapat information ini daripada social media dan sebagainya. Maybe the awareness should go to the rural area contohnya. You know what I mean? Ataupun some of this promotive aktiviti-aktiviti yang promotif ini perlu dibuat di luar bandar. Macam balik kepada cerita Dr. Lawrence tadi, I know about Special Olympics because I was involved with Special Olympics way back lah. Bagus dia itu, tetapi dan ini untuk intellectually disabled lah. Dia bukan untuk yang physical punya tuh. Ini untuk intellectually disabled. Tetapi kalau kita lihat ramai di luar kawasan-kawasan luar bandar itu yang juga mengalami intellectual disability itu tidak dapat masuk dalam program ini. Begitu betul. Program-program ini di mana ada cikgu, di mana ada kejabatan kebajikan. So sometimes kalau kita bincang tentang public health, kesehatan awam itu, kita sentiasa bertanya macam mana kita mau sampai
kepada yang betul-betul memerlukan. Itu dia punya itu. Whereas kalau sakit ini dia boleh datang kan, dia akan carilah hospital dan sebagainya. Tetapi untuk public health, memastikan persekitaran yang sehat, pemakanan yang bagus, gaya hidup itu dinikmati juga oleh orang-orang, oleh semua orang. Kita selalunya terpaksa berpikir macam mana mau kasih sampai kepada mereka. Dan macam social media macam ni, saya haraplah apa yang kita buat pada hari ini sampai ke kampung-kampung dan sebagainya kan, supaya orang boleh berbincang dan orang tahu kan inilah perbincangan dia. Tetapi kadang-kadang dia tidak sampai. So maybe untuk kamu begitu kan, kamu kena pikir macam mana kamu mau sampai di kawasan pedalaman yang sediakan aktiviti itu. Datuk and Doktor, since kita ada dua orang yang sangat pengalaman dalam healthcare ni, saya rasa macam it's a opportunity miss lah kalau saya tidak tanya soalan ni, sebab sejak yang daripada kes yang doktor yang Dila Datuk bunuh diri tu, banyaklah di social media tulis-tulis yang come out lah, yang doktor-doktor muda ni yang baru mau start jadi doktor apa semua tulis macam yalah, dia cakap work life balance tu out of the window sudah lah, memang not in the equation sudah. Cuma dia cakap sudahlah, kerja susah, gaji tidak setimpal, isu yang kita previous episode. Lepas tu selalu kena nagging oleh dorang punya doktor pakar apa semua. Jadi dorang macam left, right and center lah. Dorang rasa tidak macam datang hospital kena marah bos saja begitu. Asal bos tengok muka dia kena marah. Dia tengok muka bos, dia pun kena marah lagi balik. Saya mau relate dengan generasi sekarang, Gen Z ke, millennial ke. You guys been in this industry more than 30 years. You've seen doktor muda, doktor tidak muda, doktor yang senior pun jumpa. What can you tell out there, doktor-doktor muda ataupun yang baru mau habis study ni lah, medicine ni, baru mau jadi doktor, what can you tell them from your experience? Maybe doktor first. As a healthcare provider, it is a noble profession. Yeah, it is a noble calling lah kalau dalam bahasa Inggeris ni ya. Yeah, so you're someone that society looks up to. Memang pandang tinggi dari segi peranan dia. Jadi memang terasalah dia punya keberatan dari segi tanggungjawab, tugas. Datuk pun sudah sebut tadi, Sabah dan Sarawak ni pun juga kita ni mempunyai landmass yang begitu besar ya, begitu luas. Dan kita memang ada kelompok-kelompok ya, penduduk yang di luar bandar, di pinggir. I like to use the word pinggir lah. You actually out in the periphery. Yeah. And yes, we reach out dari segi menyampaikan perkhidmatan. We are, it's not a comfortable job. Yeah. So be prepared. You have to do research. Tanyalah kalau untuk yang beraspirasi untuk memilih bidang kerjaya ini juga haruslah ya tengok dengan mata sendiri, juga bertanyalah kepada senior ataupun orang yang sudah dalam bidang ni juga, sebagai doktor perubatan, doktor pergigian, pharmacist, jururawat, assistant medical officer. Jadi it is very much if it's your calling, it is your calling lah. So do your research. For me, it's simple. Do your research, and decide for yourself. Is it that calling? Datuk. Ya, jadi kami ni sudah kerja, like you said lah, banyak generation kan itu. Kami ni baby boomers lah. Baby boomers lah. Kamu orang apa? Millennial kan? Millennial. Ini si Adi muda ni. Jadi macam millennial dan millennial. Ya, ada tu grup. Jadi so kami sudah kami sudah nampak lah. And the way we handle kami punya yang doctors pun beza. Kalau yang macam kami punya batch itu, pasal kita tahu kan macam we went through this together. Kenapa kau tidak boleh buat ini kan? Begitu. Dan orang-orang ini adalah yang dulu tough, life was tough, Macam kami dulu jadi doktor 3 orang saja. So we learn lah. And over time itu apa yang kami cuba impart kepada kepada yang doctors itu adalah this phase will pass bah. Tidak selama-lamanya kau begitu bah kan? Begitu. Things will pass bah begitu. Because kita akan lebih matang.
kita, itu adalah sebagai satu dia punya proses lebih matang. Tetapi pada masa yang sama kita juga paham dari where they coming from lah. Contohnya, sebab dulu kalau kita tanya kau dari mana, dia sebutlah kampung dia. Sekarang dia cakap taman something lah, dia bilang begitu kan. So kita tahu ini tidak pernah keluar lah ni. Dia yang lahir di taman kan, dia tidak lahir di kampung. Nah begitu. Jadi dia orang tidak ada that experience. So you bless the day you found a good, you work with a good boss lah, yang mengerti dari mana kau datang. Because nanti yang lahir di taman ini jadi bos, dia pun tidak paham juga. Begitu kan? Dia pun because dia pun di taman juga kan. So it is something that is ini kehidupan manusia lah kan maksudnya. Tetapi kita ini sebetulnya diberi akal dan kita diberi tenaga, semangat untuk menghadapi kehidupan apa-apa kehidupan yang kita ada lah. And this is what we try to tell people bah. They tell me tapi makali bukan milenial lah, makali yang baru-baru ini punya. Dorang bilang dorang ini strawberry punya generation bah. Karena sikit saja terus Bruce, dia bilang begitu. Belum kena impit lagi, penyet terus. Snowflake. So jadi what I'm trying to say is that mungkin kita kena dalam satu tempat bekerja itu we have to have some session yang di mana kita macam cakap macam I'm actually born in Bandar, saya tidak tahu ini Bapak itu, minta maaf lah kalau saya tidak dapat buat begitu kan. Saya satu orang saja, saya anak sulung begitu, I don't know how to interact with people. Okay lah, tapi you have to be honest about it lah, because itu dan kita boleh create itu suasana di mana kita boleh discuss. So I said okay, I give you time lah untuk kan, because I think you don't get this this kind of exposure lah maksudnya kan dalam kehidupan kamu. Inilah pertama kali kau pergi naik yang macam 4-wheel drive itu yang jalan dia begitu kan, first time. I remember, just to share lah kan, I remember there's one story kan, itu kami pergi di Masilau saja di Kundasang. Itu jalan tuh gravel saja begitu kan. But my counterparts lah from the other states kan, dia bilang, ini 4-wheel drive ni, dia bilang, apa dia panggil tu, that kind of road, dia bilang, kami bilang ini macam biasa saja kan. So what I'm trying to say here is where you coming from lah, kau punya perspective in life. Jadi apa yang saya harap, I see also the one yang TikTok tu Dr. said that di dalam jabatan kau itu walaupun ada lah itu orang yang macam marah-marah garang-garang sama kau itu kan, katakan kau punya colleagues lah kan, yang bully antara satu sama lain, tidak mau tolong kerja, walaupun dalam environment begitu ada lah juga orang di dalam environment itu like your boss kah or somebody kah or yang akan jadi tempat untuk kau meluahkan perasaan. That it is not toxic all round. You just have not met that person bah. Like I said, you bless the day that you find somebody who will listen to you kan. I just want to share one more story before we go, and this story I want to also put it out there. Please. We were houseman kan, Dr. Phyllis tu houseman sama-sama saya. We were houseman, and I want to go this out to whoever yang didengar itulah. You know, the nurses used to look after us very well tau. When we were houseman kan, because the nurses were usually macam tua-tua lah begitu kan, dorang dari sini ya kan, macam mama-mama lah. They took care of us. We were doing housemanship in Queen Elizabeth and to the nurses yang masih lagi kalau mendengar, I just want to put it out there and just to tell you all that we think about you all the time. You know, we all housemen banyak kerja kan, kadang-kadang boleh tidur berdiri begitu, kadang cerita begitu. But the nurses were always there. Dorang kasih sedia makanan, kasih make sure we all have breakfast, housemanship. So we always wonder macam sekarang kamu tidakkah yang tolong-tolong nurse begitu kan, tidakkah yang orang tolong-tolong kamu begitu di dalam keadaan environment kamu. But you know what I'm saying, that in that environment where we were doing a lot of work itu, the nurses were there to give us the support bah. So it goes back to some very fundamental question, makali adakah kamu juga begitu bagus sama orang lah begitu, that orang akan bagus sama kamu. Bolehkah kita letak itu sebagai kata-kata penutup, dia bilang, no, if you do good to others kan, people also look after you because they understand also what you're struggling with. So sama juga yang tadi cerita itu kan, that the fact that you ada orang what do you call that, dia macam nagging, kau bilang kan, nagging and also maybe bullying and all that kan. I am sure in that system itu ada orang yang very sensitive to this bah. Put that people who are sensitive to these things together and let them lead bah in dealing with this one. Begitu. So that we have that kind of environment. I remember when we were working tu panat juga begitu, but I remember the nurses very well lah, who look after us very very well during the housemanship time.
Well, Fiz, banyak ada cerita kan di sini. Before we wrap up, nak tanya apa pandangan kau tentang semua yang dibincang oleh doktor dan Datuk? Adi, I mean, I'm so envy of their generation because, like Datuk mentioned, the community sense, the family sense, like that nurse act as a mother, take care of this. Mungkin ni doktor baru di situ, tapi dia play a role more than just a nurse di tempat kerja. I mean, I don't know, but I don't get this nowadays. And then and it's not exception in hospital as well, where it needed the most. And yeah, that's just, I don't know. There's no straight solution to that. What do you think, Adi? I think when we're looking at public health, not just in the oral or even like physical polio. perspective, and it's also very much a social issue. How we go about understanding it, how we go about looking out for the practitioners who are involved in the industry, people who work there, they're humans too, kan? Doctors are only humans, nurses, practitioners, they're all people. So, the emotional needs also has to be there, it needs to be met. And so, it's important that when we look at public health, we have to look at it as people. It's encompass of people. Macam you mentioned holistic medicine, kan, but holistic living as well, holistic approaches, holistic socializations. So that is what my key takeaway here. Public health here is macam health we think of macam insulated, macam is by the is one section, tapi it involves so many other things. Touches so many other things. So definitely a lot more conversations to be had regarding here, kan? Yeah, exactly. If you want to join in the conversation, please comment down below. What do you think about healthcare? It's about public health or dentistry or even polio. Please write down in the comment below. If they want to find different kind of format, Adi, of this. Well, you podcast? don't have to watch the entire episode if you don't want to, because we also publish our shorts and short form content over on Instagram and TikTok. So I think that wraps up. This is episode Number 4 of our Suara Tindakan Voices to Action project in collaboration with Sabar, and we are looking forward to many more conversations to be had right over here at the American Green Corner at the Sabah State Library. And with that, goodbye for now.